kami cuma ingin berbagi pengalaman dari apa yang sudah kami lakukan sejak bulan Agustus kemarin. Kami baru sudah menyelesaikan satu modul yaitu di paket modul 1, dan kami harus membuat diseminasi atau aksi nyata dari modul yang sudah kami pelajari. Modul yang kami pelajari itu tentang budaya positif. Sebenarnya mungkin tidak kita bukannya baru mengenal budaya positif, tapi mungkin kita tidak belum bisa memilah bahwa ini termasuk budaya positif atau ini termasuk keyakinan keras dan sebagainya. Kami pun kemarin yang belajar tentang dari modul awal sampai akhir ini juga merasa bahwa tadinya agak sedikit mungkin asing gitu ya dengan bahasa-bahasanya, karena mungkin kemarin juga kami bicara sama Bu Tri, bahasa-bahasa yang digunakan di dalam modul itu lebih kepada bahasa yang ilmiah. Kita lanjut aja ya Bu, kita hanya mendengarkan dari apa yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Nah, ini tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Kebetulan di TK Suki ada 2 calon guru penggerak di angkatan 9, jadi kami berdua berkolaborasi untuk bisa membuat aksi nyata bersama. Saya dengan Bu Opi di sini akan mencoba berbagi pengalaman atau berbagi sedikit ilmu yang sudah kami pernah terima dapatkan di pembelajaran modul. Ini konsep inti budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid. Kalau kita kembali kepada pembelajaran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa pembelajaran itu seyogyanya harus berpihak pada murid. Kemudian budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, jadi perlu proses. Dalam penerapannya diperlukan tuntunan atau teladan dari seorang guru. Nah, di dalam budaya positif ini akan meliputi 6 hal penting yang akan kita bahas atau mungkin yang akan kita sharing kepada ibu-ibu semua di sini. Yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian ada konsep disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon. Kalau kita tahu stimulus itu adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Kemudian kalau respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Nah, dalam hal stimulus dan respon di sini adalah apa yang diberikan oleh guru sebagai pemberi stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar atau guru sebagai respon dapat diamati dan diukur. Perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar dapat terwujud secara konkret, berarti dapat teramati dan terukur, atau tidak konkret, berarti tidak teramati dan tidak terukur. Seseorang itu dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan murid dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi seperti yang kita tahu kalau dalam pembelajaran ibu guru itu kan selalu memberikan stimulus ya, apalagi kita di TK yang kita harus memberikan stimulus tentang aspek perkembangan. Jadi respon dari siswanya itu sendiri kita yang akan kita amati apakah itu terwujudnya secara konkret. Kalau misalnya dalam kebiasaan, pastinya kalau kayak misalnya kita bicara tentang kemandirian, berdoa misalnya gitu kan, itu secara konkret bisa teramati dan terukur pada saat dia berdoa, mengangkat tangannya atau sikap berdoa yang baik. Kalau mungkin dalam yang tidak terukur atau tidak teramati, biasanya mungkin dalam hal kalau kita lihat dalam hal aspek mungkin aspek kognitif mungkin ya gitu. Tapi kalau misalnya kognitif juga bisa terukur kalau misalnya kita belajar tentang matematik atau bahasa gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tidak terukur di kognitif itu biasanya kalau dia bisa menyebutkan kata itu kan biasanya bisa diamati dan tidak terukur gitu lah istilahnya ya. Nah, kita kembali ke disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita perhatikan adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan.
juga dihubungkan dengan hukuman, padahal jelas saja berbeda. Kecenderungan kita ketika mendengar kata disiplin adalah ketidaknyamanan. Pastinya begitu ya, kalau kita mau mengajarkan anak untuk disiplin, pastinya kalau dia nggak disiplin pasti ada sanksi, ada hukuman. Tapi sebenarnya disiplin itu bukan berarti hal yang menakutkan buat anak-anak atau menjadi ketidaknyamanan. Nah, seperti Bapak Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita mau mengajarkan disiplin ke anak, kita sendiri harus menciptakan suasana yang menyenangkan, yang merdeka buat anak-anak. Karena tadi balik lagi ke pendapatnya Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran kepada anak itu berpihak pada murid dan dalam situasi yang menyenangkan. Dan kalau misalnya dilihat, beliau selalu bilang pembelajaran itu dengan tangan siswa. Di tangan siswa itu kan anak-anak dibuat menjadi senyaman mungkin dan banyak dengan permainan. Nah, dari situlah bisa ibu guru bisa melakukan atau memberikan pembelajaran tentang disiplin. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak, murid, tanpa hukuman dan hadiah. Nah, seperti kita tahu, saya dan Bu Opi, mungkin teman-teman yang sedang belajar di CGP saat ini, agak sedikit mungkin kaget ya, bahwa ternyata kalau kita memberikan hukuman atau memberikan hadiah itu adalah sesuatu hal yang tidak baik buat anak. Terlalu banyak memberikan hukuman akan membuat anak itu menjadi down, menjadi merasa tidak percaya diri. Pun kalau kita memberikan sering-sering hadiah atau reward itu juga tidak baik. Jadi anak itu merasa bahwa aku akan melakukan sesuatu itu, aku akan belajar karena ada hadiah, jadi bukan karena dari motivasinya dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Dan hal ini perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Diharapkan dengan menerapkan disiplin positif, maka tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, di sini disiplin positif yang harus kita terapkan, mungkin yang saat sekarang itu sering terjadi, banyak kita dengar ada bullying ya Bu. Nah, itu mungkin kita mengharapkan bahwa menerapkan disiplin positif di sekolah itu harus semakin ditingkatkan supaya tindak kekerasan, misalnya kalau kita tidak sadar kalau mengatakan anak itu kamu gendut gitu ya, atau kamu jelek, atau kamu hitam, itu sebenarnya termasuk dengan bullying yang mungkin sifatnya masih sederhana gitu ya. Betul, Ibu, bullying korban. Itu kita berharap bahwa di sekolah kita tidak pernah terjadi seperti itu. Makanya kita belajar untuk bisa menerapkan disiplin positif kepada anak murid. Nah, disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak ataupun tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Dan hal yang perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Diharapkan dengan menerapkan disiplin positif, maka tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, tujuan mulia yang dimaksud di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang, yang sering disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan itu saat ini lebih kita kenal sebagai profil belajar Pancasila. Jadi budaya positif yang kita harapkan bisa diterapkan di sekolah kita saat ini ujung-ujungnya tujuannya untuk mencapai profil belajar Pancasila dengan nilai-nilai kebajikan. Mungkin ibu-ibu agak asing sedikit dengan kata-kata nilai kebajikan ya Bu, atau mungkin biasa dengan nilai kebaikan. Itu salah satunya ada keselamatan, ada gotong royong, ada kesabaran, ada percaya diri gitu ya. Nah, dari budaya positif tadi kita beralih kepada disiplin positif. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Oke, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bagian dari budaya positif yang harus kita terapkan juga di sekolah kita masing-masing. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keyakinan, itu adalah suatu
kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing dalam memecahkan berbagai masalah. Keyakinan kelas di sini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasinya dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih harus diingatkan untuk melakukan kedisiplinan atau tindak kebaikan. Munculnya keyakinan kelas di sini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah, tapi keyakinan itu lebih lingkupnya lebih besar dan lebih luas. Ya, dan dibuat bersama dengan murid, disepakati oleh bersama dengan murid dan seluruh warga sekolah, dan juga ditandatangani secara bersama-sama. Nah, ini adalah beda peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau kita biasa dengar peraturan kelas ya Bu atau tata tertib, biasanya terbit atau dibuat tanpa adanya persetujuan dari pihak objek atau yang harus melaksanakan. Kalau kita punya tata tertib sekolah, biasanya kan sekolah yang buat ya Bu. Nah, kita tanya orang tua muridnya oke atau tidak, atau anaknya oke atau tidak, itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kita mengumpulkan atau kita bertanya pada murid, kita membuat keyakinan kelasnya seperti apa gitu ya. Misalnya contohnya anak itu harus datang tepat waktu gitu. Kita akan bicara diskusi kepada anak-anak, apakah itu akan menjadi keyakinan kelas, setuju atau tidak. Kalau setuju berarti kita buat bersama. Terus apalagi ya, di kelas harus tertib gitu ya, belajar tidak mungkin kalau di TK tidak berjalan-jalan gitu ya, harus tertib, atau mengembalikan atau merapikan kembali alat bermain atau tasnya atau tempat makannya gitu ya. Itu harus disepakati bersama. Setelah sudah ada kata sepakat, kita buat, dan itu akan menjadi kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu kita akan beralih kepada keyakinan kelas. Misalnya kalau hadir tepat waktu gitu ya, atau datang tidak boleh terlambat gitu ya. Berarti keyakinan kelas itu biasanya diawali atau dibuat dalam bahasa yang positif, tidak pakai kata jangan, tidak pakai kata tidak gitu ya. Kalau di kesepakatan kita ada tidak datang terlambat, berarti di keyakinan kelasnya hadir tepat waktu. Jadi kita usahakan sebaik mungkin bahwa keyakinan kelas yang kita buat itu adalah dalam bentuk kata-kata yang positif. Nah, keyakinan kelas di sini sebenarnya bisa juga dibuat tingkat yang lebih luas itu sebagai keyakinan sekolah. Kalau misalnya dari keyakinan kelas semua kelas sudah membuat keyakinan kelas yang sama, bisa diangkat menjadi sebuah keyakinan sekolah. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Baik Ibu, terima kasih. Nah, misalnya kita lihat nih masalah di kelas kita masing-masing gitu ya. Kalau mungkin contohnya saya di kelas saya gitu ya. Kelas saya itu ada beberapa anak yang mungkin nggak bisa diem gitu ya. Nah, kita tanya sama murid-murid itu, sebenarnya harapannya tuh kepinginnya di kelas itu seperti apa sih gitu ya. Oh, mau belajar dengan baik. Nah, ya nggak berisik Bu, atau mungkin terus kita tulis tuh. Ya, kita tulis betul. Tidak berisik. Pendapat anak-anak kita tulis, kita tampung dulu semuanya. Nanti baru kita rangkum. Lari-larian Bu. Ya, betul. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai impian kelas. Kita kepengen impian kelas kita tuh seperti apa gitu. Kelasnya yang bagaimana? Bersih, tidak berantakan Bu. Yang bersih, yang tidak berantakan, yang tidak mungkin apa ya, yang tenang gitu ya. Terus sebagai kita mencapai impian kelas seperti apa. Kemudian ambil kesimpulan dari ide-ide murid yang tadi yang sudah kita tulis gitu ya. Kita ambil kesimpulannya, lalu kita jadikan satu gitu. Membuat kata-kata yang memang bisa dipahami oleh anak-anak, karena kita mengajarnya di TK mungkin kata-katanya itu bisa lebih sederhana ya. Kemudian ubah ide menjadi keyakinan kelas. Nah, dari ide-ide tadi dirubah menjadi keyakinan kelas. Nanti ada contoh-contoh dari kata-kata keyakinan kelas. Kemudian ditandatangani kontrak keyakinan kelas secara bersama-sama, murid maupun guru gitu ya. Kalau mungkin belum bisa tanda tangan, anak TK bisa jempol gitu ya, atau apalah sebagai tanda bahwa itu adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama di dalam kelas. Kemudian lihat bersama poster keyakinan yang sudah dibuat. Kita buat poster semenarik mungkin bahwa biar ditaruh di kelas bahwa ini loh keyakinan kelas yang sudah kemarin kita buat. Itu
itu pun juga bisa kita sharing ke orang tua, jadi orang tua juga tahu bahwa oh di kelas anak-anak itu belajar berdiskusi, itu kan salah satu cara sederhana anak-anak untuk berdiskusi, belajar berkelompok juga. Terus selalu ingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat. Misalnya ada anak yang tadinya pengennya kelasnya bersih, ternyata begitu saya makan dia buang sampah sembarangan gitu ya, kita balik lagi. Kemarin ada loh keyakinan kelas yang dibuat, kelas itu harus selalu bersih. Dikembalikan lagi kepada kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Jadi seperti dikaji lagi gitu ya. Kalau misalnya dalam kurun waktu 3 bulan atau per semester masih relevan nggak dipakai kesepakatan kelas itu. Nah, proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Itu adalah salah satu dari perwujudan untuk menerapkan budaya positif. Sebelum melangkah jauh kepada kebutuhan dasar dan yang lainnya, mungkin Bu Opi akan menjelaskan tentang hukuman. Itu aja ya. boleh tanya sama Milky nggak? Boleh. Boleh. Milky pernah tuh katanya mukul kepalanya Alexa ya? Iya, mukulnya pakai apa sih? Pensil. Pakai pensil. Kenapa sih Milky kok pukul kepalanya Alexa? Aku mau ya. Mau deket Uya. Terus emang kenapa kalau deket Uya? Nggak apa-apa, biasa aja. Oh, Milky mau duduk deket Uya, tapi Alexanya udah duduk deket Uya. Oh, terus waktu Milky pukul kepalanya Alexanya gimana? Alexanya marah apa enggak? Enggak. Terus Alexanya kesakitan enggak? Enggak kesakitan? Enggak. Biasanya bilang sama Bu Kiki, katanya kepalanya sakit dipukul sama Milky. Milky mau nggak kalau kepalanya dipukul sama temennya? Nggak sakit nggak
nggak sih kepala itu? Sakit. Iya. Bu guru bilang kalau di kepala ada apa sih? Otak. Ada otak. Kalau di kuku nanti bisa bagaimana otak? Rusak. Bisa rusak, bisa pintar gak jadinya? Kata bu guru kalau di kelas itu kita harus apa sih sama teman? Baik. Harus baik, harus apa lagi? Harus tertib, harus sayang ya. Iya, Milky mau nggak sayang sama temannya? Mau. Terus sekarang Milky harus bagaimana sama Alexa ya? Kan udah minta maaf. Oh, udah minta maaf, pinter. Waktu minta maaf sama Alexa, Alexanya maafin Milky nggak? Iya. Terus sekarang Milky bisa jadi main dan temenan lagi sama Alexa ya? Milky mau ulangin lagi nggak sih seperti kemarin? Milky anak baik ya? Iya, Milky pinter, nggak ngulangin lagi ya? Oke, terima kasih Milky, anak pinter. Terus sama Bu Kiki dulu dong. Oke. Halo anak cantik, selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Iya, Syahla, apa Syahla tahu kenapa Syahla diajak bicara sama Ibu Opi? Kira-kira mau bicara apa ya Ibu Opi sama Syahla? Mau bicara tentang Kesalahan Syahla yang mana ya? yang nendang Aymara. Oh, nendang Aymara. Iya, oke. Ibu guru juga dengar waktu itu kalau Syahla nendang Aymara. Nah, sekarang Ibu Opi tanya ya, menurut Syahla perbuatan Syahla baik atau enggak? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena menyakitin teman. Ih, pinter, hanya menyakiti teman. Iya, jadinya berarti tidak sayang teman ya. Baik. Oke deh, gini Syahla, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Bu Opi juga pernah, Syahla juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi Syahla tidak seharusnya melakukan itu ya. Dia cantik ya, tidak boleh lagi ya seperti itu. Oke, nih Syahla pasti punya alasan kenapa Syahla bisa menendang Aymara. Alasannya apa coba? Alasannya Aymara nggak boleh main sama Bu Kiki. Nggak boleh main sama Bu Kiki? Memang kenapa nggak boleh main sama Bu Kiki? Soalnya Aymara mainnya piknik mulu sama Bu Kiki. Oh, mainnya piknik melulu sama Ibu Kiki. Oke. Iya. Nah, menurut Syahla, perbuatan Syahla baik atau tidak? Tidak baik. Oke, pinter ya. Berarti sudah tahu ya Syahla kalau itu tidak baik. Waktu itu kan kita buat peraturan nih Syahla kan di kelas, membuat keyakinan kelas. Berarti yang sudah dilanggar sama Syahla yang mana ya? Saling sayang sesama Teman. saling sayang sesama teman. Iya. Nah, oke. Jadi itu ya kesalahannya Syahla apa tadi? Tidak menyayangi teman. Iya, pintar banget. Lalu apa yang akan Syahla lakukan setelah melakukan kesalahan tadi yang waktu itu? Mau minta maaf Mau minta maaf sama siapa? Aymara. Aymara. Terus apa lagi? Mau mengulangi lagi nggak? Tidak, betul, yakin tidak akan mengulangi lagi. Iya, pinter anak cantik. Ya, oke deh. Kita kan tadi sudah ngobrol nih tentang kesalahan Syahla dan Syahla berjanji mau memperbaikinya ya. Janji anak cantik. Ih, pinter. Oke deh, semoga Syahla bisa menjaga janji Syahla ya, menjaga komitmen Syahla. Jadi Syahla tidak akan melakukan lagi. Baik, terima kasih. Ya, kasih ya cantik ya. Sebelum melangkah jauh kepada kebutuhan dasar dan yang lainnya, mungkin Bu Opi akan menjelaskan tentang hukuman itu dulu aja ya.
Oke, baik semuanya. Kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Lagi dengan wajah kita berdua. Oke, ya. 3 motivasi perilaku manusia. Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini kita misalnya menjalankan disiplin ya, menjalankan budaya positif kita. Itu biasanya motivasinya apa? Kadang-kadang saya sendiri ya, kadang-kadang ya udah deh cari aman biar tidak menghindari hukuman, menghindari teguran. Kadang-kadang benar nggak suka, ada nggak yang seperti itu? Udahlah saya cari aman aja, jadi saya tidak melakukan hal ini, atau saya akan melakukan hal itu biar saya tidak ditegur lagi, tidak terus ditanya-tanya. Seperti misalnya kayak kemarin CGP itu terus terang saja ya, saya itu kan karena udah dengernya berita gini CGP itu berat gitu segala macem, tapi karena aku terus mendorong kan ya, udahlah aku cari aman lah ikut biar nggak terus ditagih, nggak terus didorong. Karena walaupun kita nggak ikut sekarang pasti akan terus ditanyakan. Jadi itulah yang dinamakan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kan itu kita melakukan melakukan sesuatunya itu bukan dari dalam diri sendiri kan, berarti dari luar. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada juga orang yang melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu karena mengharapkan imbalan, pujian, dan penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru yang dinamakan dari dalam diri sendiri. Jadi aku mah gak peduli orang mau muji mau enggak, pokoknya aku mau melakukan yang memang harus saya lakukan, atau saya menghindari sesuatu, nah saya harus menghindarinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut diejek sama. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya kan? Jadi saya gimana kalau saya nggak melakukannya? Saya takut diiniin, saya takut tegur, saya takut beri sanksi atau apa gitu kan. Nah, itu yang akan ditanyakan pada diri sendiri ketika dia melakukan atau menghindari dengan motivasi yang pertama ini. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka. Jadi untuk menghindari masalah lah, seperti tadi cari aman lah aku mah gitu kan. Jadi udahlah kerjain aja, atau udahlah kita jauhin aja. Lanjut Bu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Jadi di sini intinya dia ingin mendapatkan imbalan, pujian ataupun hadiah dan bentuk penghargaan dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Next. Yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah yang merupakan motivasi dari diri sendiri, internal, bukan dari orang lain. Jadi orang mau menganggap mau memuji kita atau tidak memuji kita, mau menghargai ataupun tidak, ya sudah, pokoknya karena itu menurut saya itu baik, saya akan melakukannya, dan menurut saya itu tidak baik, saya akan menghindarinya. Itu yang motivasi yang ketiga.
dan dia akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya atau tidak melakukannya. Sekarang lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam tulisan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi nanti kita akan lihat nih apa sih bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi, dan kalau restitusi itu ada sebuah tindakan yang bertiga menyelesaikan sebuah permasalahan. Next. Nah, hukuman berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat terencana, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita tuh nggak pernah memikirkan nih bakalan terjadi seperti ini dan kita akan menghukum seperti ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita suka tiba-tiba aja kan, kamu begini, kamu melakukan ini itu yang niat kita itu sebagai hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu tentu saja anak itu nggak tahu. Dia tidak menentukan hukumannya, bahwa yang menentukan hukuman itu kita, bukan anak. Itu suatu tindakan yang hanya kita yang menentukan, berarti namanya hukuman. Jadi hanya dari pihak guru, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kalau yang namanya hukuman tuh mau nggak mau ya udah harus mau gitu kan, nggak ada kamu setuju nggak melakukan hukuman ini, tidak ada kan. Kalau hukuman ya udah harus mau kan, kamu harus mau melakukan itu. Nah, kalau konsekuensi di sini disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi itu tipis ya bedanya dengan hukuman. Cuman tadi kalau hukuman kan kita menentukan nih, guru anak tidak dituntut menyetujui atau tidak. Sementara kalau konsekuensi, misalnya kita udah rembukan dengan anak itu, udah musyawarah, dek misalnya kalian ini terlambat, jadi apa yang akan kamu lakukan jika terlambat? Ya udah deh, saya sini gimana ya Bu Kiki ya? Saya harus membantu membersihkan kelas. Ya, saya harus membantu membersihkan kelas ketika saya terlambat sekolah dan membereskan mainan. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Kecuali kalau sebelumnya kita tidak mengatakan dulu bahwa apa sih yang akan kamu lakukan gitu. Misalnya tiba-tiba, yaudah karena kamu selamat, kamu tolong bersihkan atau bereskan, itu adalah sebuah hukuman. Karena itu belum tentu anaknya menyetujui, mau tidak mau melakukan. Tapi kalau konsekuensi, karena dia udah persetujuan dia gitu kan, jadi memang dia juga harus mau melakukannya, tapi melakukannya karena dia sendiri sudah sepakat dengannya. Nah, kemudian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi di sini juga sesuatu hal yang baru sih sebetulnya buat kami. Karena dulu kalau kita menyelesaikan masalah itu cukup kita panggil murid, dek, kamu tadi kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu nggak? Oh, itu kan perbuatan yang tidak baik. Itu kan pasti yang kita lakukan ya. Kamu kan itu kan sesuatu yang tidak baik. Berarti kamu harus minta maaf. Kamu sudah menyakiti si A, misalnya mengganggu si B. Tapi sebetulnya tidak seperti itu caranya. Dan contoh itu nggak di sini. Kan paling mau lihat contoh. Jadi
diskusi ya, itu diskusi dari apa yang mereka, misalnya mereka punya, kemarin kita memang ada videonya gitu, tapi mungkin dari tanggal diskusi ini saya sama Budi buat video masing-masing. Jadi salah satu contohnya gitu, misalnya ada anak, contohlah Bu Reni gitu ya, Bu Reni jadi anak murid, dia berantem sama Bu Nila misalnya gitu ya, berantem rebutan mainan gitu. Terus salah satu anaknya itu akhirnya mungkin kena mainan itu, panggil dulu atau apa gitu ya. Nanti mungkin Bu Reni yang kita panggil sama gurunya, dan itu biasanya kita menyelesaikannya itu tidak di depan anak yang banyak gitu ya, karena kan pastinya khawatir mereka menjadi terpojok atau menjadi down gitu ya. Kita panggil gitu ya ke ruangan, ke kantor kah, atau ke misalnya sampai sekolah gitu ya, kita panggil itu bukan dalam artian kita seolah-olah kayak memberi kesalahan kepada anak itu. Jadi tanya, Bu Reni atau Reni tadi tuh sama Nila ngapain ya di kelas? Oh aku main Bu, nanti dia akan cerita. Biarkan anak itu bercerita memang sesuai dengan alur cerita yang mereka rasakan hari ini. Terus kenapa ya? Aku rebutan mainan Bu. Jadi kita tanya, jadi sampai anak itu benar-benar mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri gitu. Oh jadi kalau seperti itu kita balik lagi ke tadi keyakinan kelas. Kan di sekolah, di kelas itu harus belajar, harus tertib, harus sayang sama teman, harus saling menghargai, harus saling menghormati gitu kan. Jadi kita harus apa nih gitu, dibalikkan lagi kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti di situ bahwa kita jadi guru hanya menuntun anak untuk anak itu bisa menyelesaikan atau mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Oh berarti aku harus minta maaf Bu sama Nila gitu ya. Jadi harus minta maaf sama Nila karena tadi aku melukai mungkin tangannya atau mukanya gitu. Nanti aku akan minta maaf. Oh iya kalau seperti itu, kalau di kesepakatan kita tuh artinya apa ya? Oh kita harus sayang sama teman. Gitu. Seperti itu sih. Jadi segitiga restitusi. Nanti terakhir mungkin akan dikasih lihat bentuk segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Jadi menanyakan permasalahan awalnya seperti apa sih. Kemudian memvalidasi hal yang tidak salah, hal yang salah ya, tidak masalah. Memvalidasi kesalahan. Yang terakhir adalah keyakinan, menekankan keyakinan ya, yang menekankan pada keyakinan tadi, dibalikan lagi kepada kesepakatan atau kesepakatan atau keyakinan kelas itu sendiri. Itu mungkin hal yang baru buat kita ya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelas. Biasanya kita cuma nanya, tadi kenapa coba? Kenapa dia begitu? Kan kita hanya nanya kenapa, terus kamu harus apa? Jadi sekarang kamu minta maaf, kan seolah gurunya yang memberikan solusinya buat anak itu. Jadi kalau ini istilahnya anak itu dipancing untuk dia bisa mencari solusi sendiri. Menurut mereka terbaik buat mereka sendiri. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Ya, lanjut. Ini perbedaannya ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu ibu-ibu bisa baca di sini. Anak belajar menyembunyikan ini karena ada hukuman, anak-anak itu berusaha menyembunyikan kesalahan dia. Terus konsekuensinya anak belajar taat peraturan karena dia tahu konsekuensinya apa gitu kan. Kemudian dia juga sudah menyepakati kan kesepakatan konsekuensinya apa. Kemudian restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah yang tadi yang disebutkan. Jadi kita ada percakapan berdua anak dengan guru untuk memecahkan masalah. Jadi dia melakukan kesalahan, lalu apa sih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu sendiri. Itu aja penghargaan yang maupun. Nah tadi yang disebut sama Kiki ya, penghargaan hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung dengan penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Tadi yang seperti disebutkan sama Bu Kiki tentang hadiah ya, reward, nah seperti ini tadi yang sama dengan penghargaan. Kedua, penghargaan dikatakan tidak efektif jika seorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan dia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi penghargaan menghasilkan kekecewaan bila mana dia tidak udah melakukan hal yang baik, tapi ternyata
Ketiga, dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh, jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Mungkin saja sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh lain, jika di dalam kelas seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid yang lain termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, sementara persaingan menciptakan kecemasan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Untuk poin yang ini saya belum menemukan benang merahnya, hanya dikatakan bahwa banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang. Kelima, penghargaan menghukum. Dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Iya sih, karena dia kamu nggak ada berjuara, nggak dapat piala. Tentunya perusahaan hukum itu akan dirasakan oleh orang yang tidak mendapatkan juara. Sedih, oke, sudah ya. Itu saja. Oke, kayaknya masih tinggal yang contoh. Mungkin karena nggak bisa ditampilkan di situ, sedikit kali ya dari sini bahan kecil ya, bahan warna kecil, kelihatan ya. Besar aja ya. Di sini ada contohnya. Siswanya nggak bisa dimasukin ya, ada di bagian apa yang lain. Contohnya ini waktu lagi menjalankan hasil nyata tentang 3 restitusi.
Jadi ketika melakukan kesalahan itu kita ingatkan lagi yang bersangkutan itu yang keyakinan yang mana nih yang kita langgar gitu kan. Jadi tadi kita selalu kita mengingatkan keyakinan. Tadi kan ada di sini yang kamu langgar itu, berarti kamu melanggar keyakinan yang kita buat yang mana gitu. Karena kan dari awal kita udah bilang keyakinan kita. Buktinya kan kita bilang. Sekarang jadinya keyakinan. Makanya kadang jadi kita ikut CGP itu tuh memang banyak bahasa ya, benar-benar yang dibilangnya kayak awalnya kesepakatan ya, karena itu udah kesepakatan bikin ya. Tapi biasanya kalau kesepakatan itu timbulnya adalah bahasanya tuh masih yang pakai kata jangan, tidak. Kalau di keyakinan kelas itu benar-benar pakai bahasanya benar-benar positif banget gitu. Jadi nggak ada pakai kata jangan, tidak itu nggak ada positif gitu. Ya, coba kita tuh yakin bahwa ini adalah hal yang benar yang buat kita lakukan. Agak susah sih sebenarnya kalau masukin ke bahasa anak kita ya. Maksudnya sulit aja gitu kan memahami mereka pakai Berarti yang arah gigi ya. Jadi itu tadi segitiga itu seperti itu tadi menstabilkan kondisi dulu. Jadi kita mengatakan bahwa adik memang sih semua orang bisa melakukan kesalahan, pernah punya salah seperti Bobi juga pernah melakukan kesalahan, tetapi hal itu tentunya seharusnya sih tidak terjadi. Jadi kita menstabilkan anak tuh langsung merasa bersalah banget. Kalau kita kan biasanya menegur anak itu agar anak merasa bersalah banget gitu kan ya, suka sampai kita sindir-sindir gitu biar anak merasa bersalah. Ternyata itu kan benar-benar menjatuhkan mental anaknya. Jadi sekarang kita pakai bahasanya keyakinan. Iya. Lanjut sedikit ya Bu. Ini ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang anak itu lakukan, yaitu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pastinya memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tahu dari dulu kalau ditanya kebutuhan adalah sandang, pangan, papan. Padahal ternyata bukan itu. Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi pokoknya. Jadi Bobi, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu tadi termasuk dari sandang, pangan, dan papan itu. Ya betul. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima gitu ya. Kayak kita di sekolah dengan anak-anak TK, anak-anak itu ke sekolah pasti kalau gurunya sayang sama anaknya pasti dia akan merasa nyaman dan merasa diterima di sekolah itu. Kemudian ada penguasaan, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa saja melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dia nilai kebajikan yang tadi saya singgung sebelumnya. Antara lain berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, kejujuran, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, serta keamanan. Nah, ini mungkin nilai-nilai ini nanti bisa dimasukkan yang tadi saya bilang menjadi keyakinan kelas ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bisa menggunakan dari kata-kata nilai-nilai kebajikan ini. Nah, kemudian dari 5 kebutuhan dasar kita beralih kepada 5 fungsi kontrol guru. Mungkin saya sendiri sama Bobi, mungkin sama teman-teman lainnya juga baru paham gitu ya, bahwa ternyata guru itu punya 5 fungsi kontrol yang harus kita pahami gitu. Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para murid di semua jenjang pendidikan. Dalam penerapannya mewujudkan budaya positif di sekolah, terdapat 5 fungsi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer.
pertama mungkin agak serem ya. Kita fungsinya itu kontrolnya sebagai penghukum gitu ya. Yang tiru yang tepat itu yang mana? Ya. Kita lihat ya. Di sini fungsi kontrol guru sebagai penghukum. Pada posisi ini hukuman yang digunakan bisa berupa hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran dapat berhasil, yaitu caranya dia gitu ya. Kalimat-kalimat yang biasanya kita dengar di posisi guru sebagai penghukum adalah contohnya, kamu selalu aja salah, kamu selalu aja datang telat gitu ya. Patuhi aturan saya, atau kalau tidak mau ikut aturan saya, misalnya tidak boleh ikut pelajaran saya, seperti itu. Jadi langsung kepada kesannya keras otoriter gitu ya. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut dan murid akan merasa tidak dihargai dan malah mengecewakan. Ya, mengecewakan orang yang disayanginya sehingga membuat murid merasa bersalah. Jadi, guru itu menjadi pembuat rasa bersalah itu bagus sih suaranya dilembutkan. Tapi kata-katanya mungkin terlalu nyakitin dan terlalu dalam gitu ya. Jadi bikin muridnya itu merasa, ya Allah, aku sesalah itu ya Bu gitu ya. Contohnya di sini, berapa kali ya ibu bapak harus memberitahu kamu nak, atau kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu atau bapak. Itu kata-kata yang mungkin lebih sering digunakan di dalam fungsi kontrol dan buat rasa bersalah. Nanti ini hubungannya fungsi kontrol ini kepada institusi, segitiga institusi yang tadi kita bahas ya Bu. Kemudian yang ini sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Pada posisi ini bisa saja berdampak positif atau negatif. Kalau kita terlalu dampak positifnya, kalau kita sama murid menjadi teman, mungkin lebih enak ya, anak itu bisa diajak berdiskusi. Tapi negatifnya, anak murid itu jadi merasa bahwa kasarnya apa ya? Jadi agak kurang ajar kali ya, menunjang istilahnya, oh ibu guru teman aku ini gitu ya. Contohnya, ayo bantulah demi ibu atau bapak ya, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak yang bantu bereskan gitu ya. Jadi sebenarnya ternyata menjadi teman juga agak kurang tepat kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi dan berdasarkan pada peraturan serta konsekuensi. Di sini kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita sebagai guru dan murid. Jadi benar-benar guru itu hanya memantau murid dan benar-benar istilahnya mengenyampingkan hubungan pribadi antara guru dan murid. Contohnya peraturannya apa ya misalnya gitu, atau sanksi dan konsekuensinya bagaimana ya gitu. Jadi guru itu lebih kepada meminta anak murid itu untuk istilahnya berpikir sendiri tentang apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, yang terakhir adalah fungsi kontrolnya sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Mendukung murid menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Guru di sini bertugas lebih kepada membimbing murid untuk dapat mengatur perilakunya. Contohnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi lebih kepada mengajak anak itu tadi balik lagi kepada segitiga institusi, mengajak anak itu mencoba memecahkan masalahnya sendiri. Tetapi kita tetap memberikan arahan gitu ya, memberikan arahan bahwa anak kamu tuh tadi begini loh gitu ya. Terus keyakinannya apa sih di kelas yang sudah kamu langgar? Terus bagaimana kamu akan mencoba memperbaikinya? Terus kalau seperti itu istilahnya kamu sudah berbuat apa dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin posisi manajer ini adalah posisi yang lebih tepat ya. Kita tuh termasuk yang mana ya? Ya itu. Selama ini boleh tahu kita sendiri, ya boleh di refleksi diri sendiri gitu. Ya selama ini kita masuk pada posisi kontrol yang mana? Nah, ini tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menunjukkan budaya positif dalam dirinya. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini yang langkah-langkahnya yang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita bilangnya kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini, ibu guru juga dulu pernah gitu ya.
masalah. Kamu pasti punya alasannya apa sih melakukan ini. Nah, kembali lagi ke yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa ya yang kita sepakati yang telah kamu langgar. Jadi mengajak anak untuk belajar Pancasila mungkin maksudnya kepada kenalan kritis ya. Jadi anak itu diajak untuk bisa berpikir sendiri dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil tentang budaya positif di sekolah yaitu merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat serta bertanggung jawab, dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan menuju profil belajar Pancasila. Itu jelas dari kami. Mudah-mudahan bisa membawa ada pengalaman yang minimal bukan untuk satu sekolah, tapi dari diri kita masing-masing dulu aja. Sebenarnya tadi kami mencoba untuk mengajak karena kita dua sekolah sama-sama pengen buat kesepakatan atau keyakinan. Cuman karena waktu juga, jadi mungkin main kami. Terima kasih banyak. Tapi Bu, sampai malam kerjain. Kerjain yang bener-bener yang mau CGP harus itu. Iya kan kalau guru tergerak, menggerakkan. Kalau kemarin di modul 1 kita baru sampai kepada tergerak, sekarang udah modul 2 berarti kita bergerak. Semoga nanti bisa bergerak. Amin. Tepuk tangan semua. Pengorbanannya dari Tegal ke sini. Berdua rumah sendiri. Kayaknya mungkin dari kita doang ya yang berdua. Yang lain kan hampir sebagian besar sendiri. Iya. Ada juga yang satu sekolah lebih dari 3 dari 3. Bunila jangan takut. Alhamdulillah. Bunila begini doang kecil kata Bunila mah. Pokoknya nggak bisa, ini kasih tahu. Bunila Dia mau siap. berdiri di situ, terima kasih. Iya, iya. Oh? Semoga di situ terima kasih. Sebentar yang berdua sampai begini dong. Begini. Berarti nanti yang sudah menyampaikan paparannya kepada teman-teman kita, semoga ke depan lebih baik lagi. Amin. Dan kepada teman kita Bunila, kalau seperti karangan sendiri, kalau nggak bisa ya kita tanya sama orang. Sekali lagi saya sebagai kepala sekolah di Teknik Negeri Busuki mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Tegal yang sudah meluangkan waktunya di sini untuk memenuhi undangan dari saya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dan sebagainya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.